Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tisna Seri Pratama SH. Di sini saya adalah mediator profesional tersertifikasi yang ditunjuk untuk memediasi permasalahan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya, mungkin ada baiknya untuk masing-masing pihak memperkenalkan diri. Dipersilakan. Siapa dulu? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, praktisnya Tuanan dan Komandan. Kami dari perwakilan Desa Brandon, RT 3 RW 2. Dari saya sendiri Fauzan. Saya juga masih dari perwakilan warga Brandon RT 3 RW 2. Nama saya Arifan. Dan saya Evan Suja, perwakilan dari warga Tiga Brandon, tanggal masih kami sendiri. Oke. Dari pihak warga dan saja mungkin dari Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Adriana dari Makassari. Di sini saya bersama kakak saya. Saya nama Muhammad Fatimah sebagai kakak dari Indonesia. Oke. Jadi di sini ada pihak warga, perwakilan dari Bapak Ozan, Pak Ripang dan Pak Evan, dan di sini adalah pihak pemilik tanah ya, jadi dari Pak Ludes dan Bu Amel. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa proses mediasi ini adalah proses untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan dengan berdiskusi, berunding untuk menghasilkan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan. Harapannya seperti ini. Dan saya jelaskan kalau proses mediasi adalah memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, proses tersebut memiliki proses yang lebih sederhana atau tidak semahal dari proses persidangan, dan tentu saja lebih singkat daripada proses persidangan. Ya. Jadi perlu saya jelaskan ada keuntungan dari proses mediasi dibandingkan dengan proses lain. Yang pertama, mengurangi beban penyelesaian perkara, tidak semahal atau selama yang atau serumit proses persidangan. Yang kedua, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan di sini. Jadi dari masing-masing pihak akan dicarikan jalan keluar yang terbaik ya. Lalu selanjutnya diharapkan bisa berakhir dengan perdamaian, sehingga penyelesaian masalah berjalan tuntas, bahkan bisa menjadi mitra setelah dari proses mediasi ini. Dan jika didapatkan kesepakatan dari masing-masing pihak dan para pihak setuju, maka dapat diajukan akta perdamaian ke pengadilan dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga dalam kasus Bapak Ibu ini, dalam permasalahan khususnya bidang pertanahan, BPN tinggal menjalankan akta perdamaian tersebut. Bisa dipahami? Sebelum lanjut ke proses mediasi, mungkin saya sebutkan dulu ya untuk aturan-aturan dari proses yang perlu kita sepakati. Yang pertama, masing-masing pihak harap menghormati dari pihak lain saat pihak lain itu berbicara, sehingga saya harapkan tidak ada yang memotong atau menginterupsi dari pihak lain saat saya berikan kesempatan berbicara. Yang kedua, saya harapkan dari masing-masing pihak tidak berkata kotor, tidak mengumpat atau tidak menyerang personal dari pihak yang lain. Yang terakhir mungkin ada baiknya untuk masing-masing pihak untuk silent penyeranta masing-masing dan tidak keluar masuk selama proses mediasi ini berlangsung. Bisa disepakati? Bisa. Kita masuk ke sesi yang pertama. Jadi saya akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi penyampaian masalah dari masing-masing pihak. Yang kedua, sesi penyampaian dari keinginan masing-masing pihak atau harapan, dan yang ketiga adalah usulan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya masuk saja sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian masalah dari masing-masing pihak. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu masalahnya? Iya, silakan. Ya, kami dari perwakilan warga ingin menyampaikan terkait masalah yang kami alami, yaitu kami itu bisa dibilang kehilangan sejarah yang sebelumnya sudah kami pakai. Kami dari
ada beberapa kepala keluarga di RT tersebut itu sekitar mungkin 20 kepala keluarga yang menggunakan akses jalan tersebut itu harus memutar dulu itu jalan itu pun jauh karena tanah yang kami pakai biasanya itu adalah minimarket. Kami pun memungkinkan jalan tersebut untuk akses hari-hari kami keluar masuk. Oke, bisa saya tangkap dari Pak Osyan bahwa dapat disimpulkan kalau warga kesulitan untuk akses jalan, Iya. yang tadinya bisa menggunakan dari akses jalan yang lebih dekat dan sekarang harus lebih jauh dan lebih sulit, gitu ya. Ada tambahan dari Pak Evan maupun Pak Ivan sana? Oh iya, saya ada tambahan. Terutama saya merasa keberatan sekali. Maaf Pak, saya ingin keluar rumah saja itu sangat susah sekali Pak. Saya mau ngeluarin mobil di rumah itu harus muterin jalan terlebih dahulu. Muterin itu nggak nanggung, muterin kuburan Pak. Iya. Nah, itu sangat sulit sekali, apalagi kalau malam-malam. Coba bayangin masih saya pulang malam kuburan. Nah, itu saya sangat keberatan sekali dan saya ingin masalahnya diselesaikan cepat mungkin dan tidak menimbulkan problem. Baik, bisa saya tangkap ya permasalahan dari Pak Evan dan bersama dengan Pak Osyan ya mengenai akses jalan dan harus melewati jalan yang lebih jauh atau akses kuburan untuk sampai ke rumah. Pak Evan, barangkali ada tambahan? Jadi saya sama Pak seperti Pak Ujan dan Pak Eva. Intinya saya bersama warga sekitar ada 3 RW 2 membutuhkan akses jalan tersebut untuk lalu lintas yang lebih cepat. Ya, baik, dari pihak warga bisa saya simpulkan permasalahan utamanya adalah akses jalan yang sebelumnya bisa dipakai oleh warga dengan jarak yang lebih singkat dan saat ini tidak bisa digunakan seperti itu ya. Ya. Saya persilakan untuk pemilik lahan, mungkin ini menyampaikan permasalahannya. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk membangun minimarket itu tidak langsung kami beribu membangun, tapi ini sudah ada beberapa bulan belakangan itu saya dan keluarga kami itu sudah meminta warga kalau lahan tersebut akan dijadikan minimarket. Tapi kalau misalnya warga minta kayak jalan mobil gitu, kami sangat keberatan karena kami hanya mempunyai lahan seluas 10 ubin. Lalu dari warga meminta akses jalan tersebut, kami sangat keberatan. Ya, bisa saya pahami ya maksud dari Bu Ana bahwa selaku pemilik lahan merasa keberatan jika tanahnya digunakan sebagai akses warga, apalagi akses mobil gitu ya, karena akan digunakan peruntukan untuk usaha lain, minimarket gitu ya, betul ya. Oke, ada tambahan dari Pak Hudan. Terima kasih. Mau benar apa yang dikatakan saya, memang kami berencana untuk membangun tersebut itu dari lama. Dulu waktu tanah tersebut milik orang tua saya itu memang orang tua saya memberikan akses jalan kepada warga. Tapi setelah diwariskan itu kami baru memikirkan akan membangun di tanah tersebut dan membangun minimarket. Ya, jadi hampir sama dengan Bu Ana ya. Saya tangkap maksud dari Pak Hudan adalah merasa keberatan jika tanahnya digunakan sebagai akses jalannya karena diperuntukkan untuk tujuan lain usaha. Jadi ada 2 poin di sini, yaitu dari warga menginginkan akses jalan, yang dari pihak pemilik lahan adalah keberatan untuk lahannya digunakan sebagai akses jalan. Selanjutnya saya masuk ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian harapan dari masing-masing pihak atau keinginan terhadap permasalahan tersebut. Barangkali dari warga, saya persilakan dulu untuk menyampaikan harapan atau keinginan terhadap masalah tersebut. Dari saya Pak, dari saya sebagai warga berharap untuk lahan itu tidak perlu yang lebar atau luas, yang penting bisa dilalui akses satu mobil aja. Karena kalau kita minta 2 akses mobil, kan luas Pak. Kita cuma 1 mobil aja, cukup Pak. Ya, ada tambahan barangkali selain dari Pak Ivan? Sebenarnya saya tidak cukup juga, paham saya dengan Pak. Ya, jadi bisa saya simpulkan di sini ya. Jadi harapan dari warga adalah tetap diberikan akses jalan di lahan tersebut ya, digunakan sebagai akses jalan, terutama untuk akses mobil begitu ya.
benar demikian ya. Betul. Ya. Selanjutnya untuk pemilik lahan dipersilakan untuk menyampaikan keinginannya ya, atau harapan terhadap permasalahan tersebut. Baik, harapan kami selaku pemilik tanah mungkin untuk memberikan jalan dari mobil agar saat masyarakat keberatan, karena toko tersebut sudah bisa dibilang toko yang kecil. Jadi kalau untuk dikurangi akses mobil, kami rasa masyarakat sangat keberatan karena hal itu. Jadi mungkin kami masih bisa mempertimbangkan kalau misal kami memberikan jalan, tapi hanya jalan setapak berupa muat mungkin satu motor, karena ada akses jalan lain yang bisa dilalui mobil yaitu dengan cara memutar. Tetapi kalau untuk memberikan akses mobil dari tanah kami rasa sangat. Oke, dari Pak Dan barangkali sudah cukup ya. Yang saya tangkap atau yang saya simpulkan dari pemilik lahan adalah pemilik lahan merasa keberatan jika tanahnya digunakan sebagai akses jalan, terutama jika terlalu luas. Jadi bisa saya simpulkan kalau sebenarnya dari pemilik lahan ada itikat baik untuk memberikan akses, hanya jika terlalu luas beliau akan merasa dirugikan karena peruntukannya untuk minimarket dan lainnya tidak terlalu luas kebetulan. Jadi bisa saya tangkap dari warga dan pemilik lahan untuk masing-masing dari harapan dan keinginannya seperti itu. Selanjutnya saya lanjut ke sesi berikutnya, yaitu usulan atau solusi dari masing-masing pihak terhadap permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah sesi dari usulannya. Saya harapkan ada usulan dari masing-masing pihak atau solusi yang diusulkan terhadap permasalahan yang sekarang kita bahas. Mungkin barangkali dari pihak mana dulu untuk usulan dari permasalahan ini. Jadi kami silakan. Kalau dari kami itu mengusulkan, kita kemarin sudah berdiskusi kalau misalnya kami memang tetap ini memiliki akses jalan tersebut. Kalau memang dari keluarga tidak mengizinkan untuk akses mobil, sekiranya mungkin kita meminta akses untuk bisa diakses untuk 2 motor atau mungkin 1 motor biar ketika papasan itu juga tidak susah gitu. Oke, nah, dari Pak Evan dan Pak Rifan barangkali. Jadi saya cukup Pak, sama saya Pak. Oke, jadi yang saya tangkap dari pernyataan Pak Ozan adalah sebenarnya warga baik, bisa saya tangkap dari pernyataan Pak Ozan ya sebagai perwakilan warga, sebenarnya warga tidak keberatan jika diberikan akses yang secukupnya, terutama untuk jalur kendaraan roda 2 gitu ya, demikian. Selanjutnya dari pihak pemilik lahan, mungkin Pak Budan dan Bu Ana barangkali ada usulan atau solusi terhadap permasalahan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Untuk usulan saya itu jadikan untuk warga meminta akses mobil saya tidak bisa. Tapi untuk motor itu kami nanti belum bisa sama saya untuk katanya dari warga. Pengulangan kata itu tadi udah langsung kita aja harga gitu udah. Mungkin di sini kita perlu mengingat peraturan yang tadi kita sebutkan ya. Jadi masing-masing pihak diharapkan bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Jadi Bu Adel kalau termasuk Pak Hudan atau sebaliknya atau pihak lain, Ya. mungkin bisa dipertimbangkan yang untuk lebih baik. Ya. Nah, jelaskan Pak Hudan. Baik, terima kasih. Jadi yang tadi saya katakan untuk warga meminta untuk akses mobil saya tidak bisa memastikan sampai saya. Tapi kalau untuk kendaraan motor untuk jalan starter itu saya bisa. Jadi warga juga untuk meminta tanggul kepada kami akan menerima tersebut, tapi kami akan berunding dulu sama saya. Oke, ada tambahan dari Bu Adel? Mungkin dari keluarga kami untuk 2 motor itu terlalu keberatan karena kami hanya mobil, jadi mungkin dari motor mungkin masih bisa bergantian untuk lewat situ. Dan untuk masalah ganti rugi itu mungkin dari kami meminta ganti rugi sebesar 40 juta
untuk mengurangi lahan kami. Ya, baik, bisa saya tangkap ya maksud dari Pak Hudan dan Bu Anel. Jadi dari pemilik lahan Pak Hudan dan Bu Anel di sini memiliki itikat baik ya untuk bernegosiasi dengan warga, dan sebenarnya beliau mengizinkan untuk tanahnya dibagi sebagai akses. Hanya yang jadi permasalahan di sini, beliau tidak ingin untuk lebar akses itu terlalu luas. Dan yang kedua adalah ada kompensasi dari memberikan sebagian tanahnya sebagai akses jalan. Mungkin seperti itu ya dari pandangan dari Pak Hudan dan Bu Anel. Ya Pak. Selanjutnya ada tanggapan dari warga. Dipersilakan. Dari saya Pak, dari saya untuk akses satu motor mungkin nanti bisa kita bicarakan. Tapi untuk kompensasi yang harga 40 juta untuk akses satu jalan motor saya keberatan Pak. Saya mintanya 20 juta. Barangkali ada tambahan dari Pak Evan, dari Pak Ozan. Kalau dari saya sih lebih-lebih saya keberatan Pak. Motor aja 40 juta, lebih mobil saya mau di mana ya? Nah, mobil saya sih cukup Pak, mobil saya paham sama Pak Limpang. Ya, Pak Ozan barangkali ada tidak ya? Di sini saya bisa tangkap kalau dari pihak warga sebenarnya ada itikat untuk mengkompensasi ya dari akses jalan tersebut, tapi dengan catatan harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Betul. Selanjutnya dari pemilik lahan mungkin ada tanggapan terhadap pernyataan dari warga. Baik, terima kasih Pak. Ini kan tanah letaknya itu di daerah Grendeng ya Pak. Itu satu tanah kecil aja harganya mahal Pak. Jadi kalau 20 juta itu kami tidak bisa menerima Pak. Kami mintanya itu tetap 40 juta warga cuma begini untuk meminta jasa tersebut. Saya itu. Oke, dari Bu Anel mungkin. Kebetulan di situ kan ada berpuluh-puluh keluarga ya Bapak. Jadi mungkin untuk 40 juta itu mungkin bisa buat iuran terus segala macam, karena di situ letaknya itu tanah sudah sangat mahal. Jadi kalau misalnya untuk 20 juta kami mesti beli. Oke. Bisa saya simpulkan dari kedua pihak ya, dari pihak warga maupun Bu Anel atau Pak Hudan sebagai pemilik lahan, sebenarnya sama-sama ada itikat baik ya untuk bernegosiasi terhadap penyelesaian suatu permasalahan. Di sini perlu kita ketahui ya, dari Pak Hudan dan Bu Anel bahwa daerah tersebut merupakan lahan bisnis. Jadi sudah disampaikan tadi harga per meternya itu memang cukup mahal sebagai area cukup padat ya. Dan dari warga kebetulan kan memang tadi ada kemauan ya untuk melakukan kompensasi, hanya keberatan dengan harga di awal. Mungkin dari sini kita bisa ambil jalan tengah atau sama-sama mengambil titik tengah ya dari permasalahan. Dari Pak pemilik lahan sudah mengizinkan untuk tanahnya digunakan akses sebagian, tapi dikompensasi dengan harga yang layak, gitu ya. Dan dari warga beretikat baik untuk menyanggupi penggantian tersebut. Hanya harga yang kita sepakati belum tepat, gitu. Akan saya minta lagi tanggapan dari Bapak Ibu, terutama dalam masalah harga ini, karena kita tahu di sini sama-sama untuk mencari jalan keluar. Jadi memang kita harus sama-sama mengalah di sini. Mungkin dari Pak Hudan selaku pemilik lahan, Bu Anel bisa menurunkan dari harganya per kubik atau per meternya, dan pihak warga mungkin di sini karena cukup banyak ya, seharusnya cukup mampu ya untuk memberikan kompensasi lebih tinggi dari tawaran awal. Barangkali ada tanggapan dari
pemilik lahan atau warga? Terus dari Pak, kami tadi barusan sempat berdiskusi sebentar terkait dengan harga yang ditawarkan oleh Bu Amina dan terkait dengan harga yang ditawarkan itu adalah 5 juta. Dan kami tadi berdiskusi bahwa untuk kompensasi yang kita berikan, bagaimana jika kita ganti rugi dengan sejumlah 30 juta, dikarenakan memang warga di situ secara profesi juga tidak semuanya mampu, jadi kita ingin menyamaratakan semuanya biar dapat mengganti rugi sejumlah uang tersebut, Pak. Yang saya simpulkan untuk dari warga bisa menaikkan tawarannya untuk kompensasi dari harga 20 menjadi 30 juta. Selanjutnya ke pihak pemilik lahan, barangkali ada tanggapan untuk pernyataan warga. Baik, kalau untuk harga 30 juta mungkin kami bisa terima karena mungkin ada beberapa warga juga di daerah itu yang mungkin kami merasa masih di bawah, jadi saya terima kasih. Begitu Pak Udan? Saya sebelum itu saya Ya. Jadi bisa saya simpulkan ya, saya tangkap dari kedua pihak bahwa ada kesepakatan terhadap pemberian sebagian lahan untuk akses dari pemilik lahan dan kompensasi dari warga ya, seperti harga yang telah disepakati. Selanjutnya saya ingin mengusulkan suatu klausul ya, dengan diberikannya akses jalan tersebut, dengan adanya kompensasi tersebut, mungkin ada peraturan-peraturan yang harus disepakati dalam penggunaan dari akses jalan maupun akses masuk tersebut. Gitu. Barangkali ada tanggapan dari Pak Udan maupun para perwakilan warga. Mungkin dari kami untuk peraturan mungkin dari lewat email, jadi kami merasa kalau untuk motor dong atau segala macam itu kami rasa kalau untuk lewat kami tersebut ada mungkin mesti dimatikan lalu ditutup sampai melewati mungkin ini market saya baru dinaikin lagi tidak masalah. Pak Udan, barangkali ada tambahan untuk tambahan aturan ya, jadi dalam penggunaan akses jalan. Ya, dari warga ada tanggapan terhadap usulan Bu Ana? Dari saya setuju. Jadi kita sepakati di sini dalam penggunaan akses jalan tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan knalpot yang fisik, gitu ya. Dan kita harus sama-sama menghormati sebagai pengguna jalan maupun dari pemilik lahan di sebelahnya. Karena didapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang akan diajukan menjadi akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak ya. Jadi kita akan mengajukan ke pengadilan dan selanjutnya dikeluarkan akta dan akta tersebut berkekuatan hukum sehingga BPN dapat menjalankan langsung terhadap pengalih fungsi atau pengalihnamaan dari lahan tersebut. Ada bisa disepakati demikian Bapak Ibu? Bisa Pak? Bisa. Alhamdulillah proses mediasi kita kali ini sudah selesai dan dihasilkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Saya harapkan masing-masing pihak dapat berkomunikasi dengan baik dalam proses ini dan selanjutnya tetap menjaga tali silaturahmi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.